Kepala Kantor Komunikasi Presiden. 1, 2, 3. Ayo Bapak itu lebih muncul. Oh ya. Oke, Bapak ke depan dulu. Namanya siapa Pak? Kodari. Siapa Pak? Pak Kodari. Satu, dua, tiga. Turun dulu. Tangannya turun dulu. Oke. 1, 2, 3. Itu Bapak. Oke, Bapak. Oke, nanti aku Oke, siapa Pak? Siapa? Hasan Nasri. Ya, benar, Bapak Hasan Nasri. Bapak boleh ke depan dulu. Depan dulu kita foto dulu. Iya, kalau dulu Bapak. Tambah lagi aja Pak. Tambah lagi, oke. Masih ada fotonya? Masih ada. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Masih ada. Oke. Kita lanjut berarti ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada berapa? Bang Edu? Bukunya? Ada 3 lagi. 3 lagi. Ada 3 lagi. Bang kurang. Berapa kalau yang harus kita satu lagi? Oke, satu lagi. Oke, jadi iya, oke, berarti udah sampai ke Bapak ya. Jadi ini pertanyaan terakhir. Oke, silakan kalau pertanyaannya. Sebutkan 3 narasumber yang hadir hari ini. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau ini tadi bantu ya, saya cuma Oke. Siapa nama moderator hari ini? Moderator hari ini. Oke. Ibu yang ini. Oke, gini deh. Nanti saya hitung ketiga angkat tangan ya. Oke, turunin dulu tangannya. Turunin dengan 1, 2, 3. Oh, ibu bisa ya. Oke, ibu silakan maju. Oke, ibu siapa namanya? Mas Iska. Yang belakang dong, sekali. Sri Kandi. Oke. Oke. Belakang dong, tinggal itu. Oke, jawabannya? Jawabannya iya. Oke, ayo. Thank you, Bu siapa? Bu Siska. Ya tenang ya di belakang ya Bu. Kita bakal, oke nanti kita bakal pertanyaannya di belakang. Tenang aja. Karena masih ada bukunya juga ya. Nanti di akhir acara kita akan bagi-bagi buku kepada yang bisa jawab. Oke, thank you.
Acara akan segera kita mulai. Selamat siang dan selamat datang para tamu undangan yang kami hormati yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir hari ini. Selamat datang yang terhormat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Bapak Fahri Hamzah. Yang sedang berjalan. Yang kami hormati Ketua Umum RI 2019-2023 Bapak Paulus Wasuda. Apa kabar Pak? Yang kami hormati tenaga ahli utama PCO Bapak Dede Prayudi. Ya. Yang kami hormati juga tenaga ahli utama PCO Bapak Riki Tamba. Bapak, semoga penyakitnya segera dicepat sembuhkan ya. Iya, terima kasih. Yang kami hormati Ketua Umum Gatot Kaca Bapak Indra Simarta. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Sekjen PDIP, Sekjen Gatot Kaca. Yang kami hormati Sekjen Gatot Kaca Ibu Sinar Sinta. Yang kami hormati juga Pembina Gatot Kaca yaitu Bapak Heri Wijaya. Yang kami hormati Pengarang Gatot Kaca Ibu Francisca Sestri. Yang kami hormati yang akan menjadi moderator pada hari ini yaitu tenaga ahli PCO Bapak Cekdi. Silakan Bapak. Serta seluruh pengurus Gatot Kaca dan seluruh sahabat relawan simpul yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Oke. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Ia telah memberikan kita hidayah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan acara pada siang hari ini yaitu di Berani Bicara. Salam bersampaikan salam tidak lupa pula kita hadirkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana sampai saat ini kita bisa merasakan apa yang sudah diperjuangkan olehnya. Senang sekali saya Luluh Handayani dan rekan saya Muhammad Nazri yang akan memadu acara hari ini. Semoga perkumpulan kita semua hari ini dapat memberikan nilai positif dan mendukung
Untuk menyatukan suara dan jiwa, menyanjung bumi pertiwi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kepada hadirin untuk berdiri. Sorry bang, ketutupan tadi ketumnya. Silakan hadirin untuk duduk kembali. Bapak-Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengarkan sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Gatot Kaca kepada Bapak Indra Simarta. Dipersilakan. Beri tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak dan ibu semuanya. Banyak juga saya di sini bukan pertama kali ke Gatot Kaca ya, terutama yang baju hitam itu. Mungkin bagi yang belum tahu, kita Gatot Kaca dengan VCO dalam sebulan ada 2 kali kegiatan. Intinya judulnya berani bicara, di mana kalau ada hal-hal yang mungkin tidak relevan atau convenient dibicarakan di media massa, disinilah tempatnya kita tukar pikiran, dialog, diskusi, dan bisa sharing. Kita harapkan semuanya itu bisa lebih jelas. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mendapat informasi atau pengetahuan yang tidak tershare di luar. Di kali ini topiknya mengenai perumahan. Tentunya videonya nanti harus Pak Paulus sama Pak Wamen yang mungkin bisa lebih detail ya. Karena kalau saya bicara nanti takut salah ngomong. Nanti takut pada nagih rumah saya. Ini isu sensitif, tapi saya yakin nanti Pak Wamen bisa menjelaskan lebih detail. Mudah-mudahan ya semuanya akan jadi jelas.
mungkin itu aja ya, karena bapak-bapak tadi udah diperkenalkan. Mungkin kita langsung ke acara. Ayo pertanyaannya. Terima kasih kepada Bapak Indra yang sudah menyampaikan kesempatan dua pandangannya. Hadirin yang luar biasa, tiba kita di momen yang paling ditunggu, sebuah sesi yang mengajak kita untuk tidak hanya mendengar, tapi juga menyuarakan pikiran, yaitu diskusi berani bicara dengan tema Rumah untuk Semua, strategi pemerintah mempercepat akses hunian layak. Sebagai informasi, hari ini adalah diskusi berani kita yang ketiga. Diskusi berani bicara yang pertama dibuka oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Bapak Hasan Nasbi pada Rabu 21 Juni lalu, dan diskusi berani kedua dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jarwo, anggota DPR Andre Rosiade, tenaga ahli PCO Adita Irawati, dan hari ini diskusi berani kita ketiga dengan narasumber yang hebat di depan kita semua. Boleh tepuk tangannya? Izinkan saya memperkenalkan nahkoda diskusi kita hari ini yang akan membawa percakapan ini berlayar dengan lancar, yaitu kepada Bapak Cok Denny, dipersilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih teman-teman MC dari Datuk Kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Bapak Ibu semua, diskusi kali ini seperti yang teman-teman MC sampaikan, bahwa hari ini akan berbicara mengenai rumah, gitu ya. Untuk para narasumber yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu semua, ini adalah narasumber yang sangat otoritatif untuk berbicara mengenai rumah. Tidak hanya rumah sebetulnya, tapi dunia yang lain. Kira-kira begitu. Nah, sebelum kita jauh untuk diskusi selanjutnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang terbayang oleh Bapak Ibu semua. Rumah itu apa kira-kira? Rumah yang kita tinggali itu pasti memiliki makna. Dia menjadi tempat tinggal kita, dia menjadi titik awal kita, dia menjadi hal yang sangat penting dan akan penuh cerita di dalam rumah itu sendiri. Karena rumah ini salah satu ciri masyarakat yang tidak memadai. Pasti dia akan menjadi titik awal segala aktivitas yang akan kita lakukan selama ini. Kira-kira gitu. Nah, inilah yang menjadi sasaran program 3 juta rumah oleh Bapak Presiden untuk diwujudkan dan masuk dalam program prioritas Bapak Presiden dan masuk dalam poin ke-7 dari Asta Cita itu sendiri. Untuk itu, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, kita ingin tahu dari sudut pandang Kantor Komunikasi Kepresidenan, sebetulnya apa latar belakang atau pesan yang ingin disampaikan Bapak Presiden untuk menyimpan atau menaruh program ini menjadi program yang prioritas.
Untuk itu agar lebih pas kira-kira kita ingin melihat dan mendengar narasi besar dari Bapak Presiden Prabowo melalui tenaga ahli utama Visipol Bapak Dede Prayudi. Untuk Pak Dede dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama tampan kata Bang Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya adalah Dede Prayudi. Biasanya dipanggil Uki, ya, jadi boleh Kak Uki, Bro Uki aja juga boleh. Silakan. Gitu ya. Cuma nggak selalu berdiri ya. Ada masalah punggung kita sama-sama. Ya, tadi Kang Cep sudah membuka ya dengan mengatakan bahwa program ini adalah salah satu dari program yang paling prioritas, ya, yaitu program 3 juta rumah rakyat, dan program ini termaktub di dalam Astagita, di dalam janji kampanye yang harus dan akan dan sudah pasti ditunaikan oleh Presiden Prabowo. Pertanyaannya kemudian, komitmen apa yang ingin dipenuhi oleh Presiden sehingga program 3 juta rumah ini menjadi begitu penting? Saya dulu lagi, saya lihat kan? Saya dulu lagi. Ya. Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua tahu yang namanya program hasil terbaik cepat, di situ ada 8, ya. Program makan bergizi gratis, ada program cek kesehatan gratis, kemudian ada program renovasi sekolah, swasembada pangan, dan lain-lain. Di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya yang ingin dilakukan oleh Presiden kita, yang ingin dilakukan oleh Bapak Prabowo, yaitu menarik anggaran yang segitu besar dari APBN sehingga langsung tersentuh kepada lapisan terbawah piramida masyarakat kita. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan kader, untuk menciptakan kesejahteraan, untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, ini semuanya serba terkait. Kenapa serba terkait? Begini, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, mohon maaf saya terbalik kalau nggak salah, itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial. Di situ dikatakan bahwa orang yang sejahtera itu adalah orang yang tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah, sehingga dia bisa menjalankan fungsi sosial, misalnya ya bapak-bapak ya sebagai bapak, sebagai suami, ya, yang ibu-ibu fungsi sosialnya berarti ya sebagai ibu, sebagai istri, yang anak ya fungsi sosialnya sebagai anak, menjalankan fungsi sosial dan juga fungsi ekonomi. Jadi orang yang sejahtera itu orang yang tercukupi kebutuhannya hingga dia bisa menjalankan fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Ini artinya orang kaya lagi sakit-sakit dan dia nggak sejahtera, dia makmur, ya, tapi dia nggak sejahtera karena dia nggak bisa menjalankan fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Itu dia kenapa dalam bahasa Inggris kata welfare itu terpisah dengan kata prosperous, makmur. Sejahtera itu terpisah, ya. Nah, itu artinya apa? Itu artinya orang yang sejahtera itu adalah orang yang pertama tercukupi kebutuhan gizinya. Di sini ada nggak program Pak Prabowo? Program makan bergizi gratis. Ya, kenapa ini penting? Bapak Ibu tahu nggak bahwa stunting kita itu adalah 19%. Artinya 1 dari
5 anak Indonesia di usia tertentu itu menderita stunting. Dan ini bahaya sekali kalau tidak diintervensi, kita bisa gagal mewujudkan generasi emas. Ya, itu baru stunting. Hampir 2 dari 5 anak Indonesia yang bersekolah yang jumlahnya 53 juta ternyata menderita anemia atau kurang darah, dan itu kaitannya dengan asupan gizi yang kurang. Lalu 4 dari 5 anak Indonesia ternyata berangkat ke sekolah dengan perut kosong. Artinya ini mengganggu konsentrasinya ketika di kelas. Dan yang lebih parah lagi, ya, lebih dari separuh anak Indonesia yang bersekolah ternyata tidak memiliki pola makan yang sehat. Dan ini lintas kelas sosial. Artinya bisa saja terjadi di anak orang kaya. Contohnya bagaimana? Bisa aja orang kaya dikasih uang 100.000, 50.000 oleh orang tuanya per hari, tapi kemudian di sekolahnya dia beli mie instan. Sering nggak begitu? Di sekolahnya bahkan kalau dikasih uang banyak dia beli rokok atau makan, atau bahkan dia malah uangnya dipakai buat main biliar sama teman-temannya. Sementara makannya dia mengkonsumsi makanan yang nggak bergizi. Jadi problem asupan gizi ini bukan problem status sosial. Ini problem tentu saja kekurangan untuk membeli bahan baku yang bergizi itu adalah satu hal, tapi juga ini juga soal problem literasi tentang gizi. Dan program makan bergizi gratis itu bukan hanya soal memberikan asupan, tapi juga edukasi tentang makanan bergizi. Itu soal asupan gizi. Orang yang sejahtera kedua, tadi kan saya bilang asupan gizinya harus tepat ya. Yang sejahtera kedua adalah orang-orang yang terdidik. Ya, di eranya Presiden Prabowo, pertama, renovasi sekolah. Ini soal keadilan bersekolah ya. Karena ada sekolah yang nggak punya toilet itu banyak. Sekolah yang nggak punya toilet ini kasihan siswi-siswinya, karena harus menahan setidaknya membuang air kecil ya selama 5-7 jam. Dan ini berbahaya sekali karena berpotensi menyebabkan infeksi anduk kemih. Ya, masih tentang pendidikan, anak-anak yang nggak mampu sekolah, bahkan ketika sudah digratiskan pun sekolah, maka disediakan sekolah praktik. Pernah nggak lihat anak-anak? Saya waktu nyalek ya, jadi saya pernah nyalek juga ya. Saya nanya ke orang tua, Bapak, itu anaknya sekolah kan? Dia bilang enggak, lo kan sekolahnya udah gratis. Tapi saya nggak tahu mas. Ada di pelosok-pelosok yang rumahnya bahkan mengakses air bersih saja itu nggak bisa. Boro-boro anaknya sekolah. Jadi udah digratiskan pun sekolah, ternyata masih banyak anak yang nggak sekolah karena dia nggak mampu bayar transport, dia nggak mampu beli seragam, dia nggak mampu beli pensil, buku, kaos kaki, sepatu, tas, dia nggak mampu. Saking miskinnya, inilah kelompok miskin ekstrim yang jumlahnya 3 juta di Indonesia. Dan orang kalau udah miskin ekstrim, anaknya kemungkinan besar juga miskin ekstrim. Inilah yang disebut vicious cycle of poverty. Dia nggak akan bisa naik, dia akan terjebak di satu sosial yang itu saja turun temurun karena orang tuanya nggak punya resource untuk menyekolahkan anaknya. Nah, itu dia soal sekolah. Ada intervensinya, ada sekali. Dan intervensi negara dalam hal ini komitmen presiden di dalam hal pendidikan ini berat sekali acuannya terhadap keadilan sosial. Setuju nggak? Lalu yang ketiga, orang yang sejahtera adalah orang yang sehat. Tadi saya sudah katakan ya,
bahwa orang kaya kalau sakit-sakitan dan terbaring terus di kasur itu nggak sejahtera. Jadi orang yang sejahtera adalah orang yang sehat. Presiden kemudian sudah melakukan banyak hal. Kalau di era Presiden ke-7, terobosannya adalah BPJS. Dari yang tadinya defisit, sekarang alhamdulillah BPJS sudah surplus, memberikan layanan kesehatan, pembayarannya ya supaya masyarakat bisa berobat. Memang perbaikan masih diperlukan di sana sini, tapi ini sudah cukup baik. BPJS kita sudah jauh lebih baik daripada sistem kesehatan masyarakat di Amerika Serikat. BPJS kita sudah jauh lebih baik daripada sistem kesehatan masyarakat di Inggris yang sekarang sudah mau kolaps. Sedangkan BPJS kita surplus. Belum lagi kalau soal kesehatan, kita bicara soal upgrade fasilitas kesehatan di daerah 3T. Ini anggarannya triliunan, ya, di daerah terluar, tinggi dan belakang itu yang tadinya dia katakanlah kelas puskesmas dinaikkan menjadi rumah sakit kelas C. Yang tadinya kelas C dinaikkan menjadi kelas B dan seterusnya. Inilah dia komitmen Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan dari aspek kesehatan. Jadi kita sudah punya tadi ya, orang yang sejahtera adalah orang yang cukup gizinya, orang yang sejahtera adalah orang yang terdidik, orang yang sejahtera adalah orang yang sehat, dan yang terakhir, orang yang sejahtera adalah orang yang tinggal di hunian layak. Ya, jadi nggak mungkin ada orang yang sejahtera kalau dia masih nomaden. Tadi Kamser moderator bilang ya, bahwa rumah itu adalah sumber kehidupan, tempat kita memulai hidup, sebagai penanda bahwa kita bukan lagi hidup di eranya hunting and gathering, ya, berburu dan mengumpulkan makanan, itu kan eranya orang berpindah-pindah tempat ya. Namun kemudian memiliki atau tinggal di hunian aja nggak cukup. Ya, hunian tersebut harus layak. Sekali lagi hunian tersebut harus layak. Dan inilah dia kenapa program 3 juta rumah atau rumah rakyat ini menjadi begitu penting. Ini semuanya soal kesejahteraan rakyat. Presiden ingin anggaran APBN ini langsung ditarik manfaatnya ke lapisan terbawah di piramida masyarakat kita. Makanya kadang-kadang ini mohon maaf nih, yang happy itu petani, ya, yang happy itu anak-anak yang akhirnya sekolah, bapaknya pemulung. Tadinya anaknya ikut kerja mulu, sekarang anaknya sekolah di sekolah rakyat, semuanya ditanggung. Bukan hanya pendidikan yang ditanggung, tapi kehidupannya dari dia tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya dia aja ditanggung oleh negara. Itu oleh Kemensos sudah dianggarkan anak-anak itu 48 juta ya, per tahun. Di luar beli kasur, di luar ruangan dan lain-lain ya, di luar fasilitas laptop dan lain-lain. Dan inilah dia yang apa yang didapatkan oleh Presiden Soeharto, Prabowo. Lalu kita sama-sama supaya nggak tahu. Kalau Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya selalu mendengarkan pidato Presiden Prabowo dari waktu ke waktu, itu muaranya nggak jauh-jauh dari 3 hal. Ya, Presiden ingin pemerintahan kita adalah pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang efisien, pemerintahan yang efektif, betul nggak? Dan Presiden nggak segan-segan menegur, walaupun nggak menyebut nama, ya,
ditegur penegak hukum, dan setelah ditegur diberikan solusi. Contohnya kenaikan gaji hakim. Ya. Lalu yang kedua, Presiden ingin menghadirkan pemerintahan yang membawa kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan juga energi. Dan yang ketiga, Presiden ingin menghadirkan pemerintahan yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Dan kita sekarang masuk di pembicaraan tentang kesejahteraan, dan program 3 juta rumah ini menjadi program penting untuk pembangunan kesejahteraan, karena hunian layak adalah bagian penting dari kesejahteraan. Sebagai pemantik ya, kalau kita berbicara hunian, ini ada 2 dimensi masalah. Yang pertama adalah ternyata Bapak Ibu ya, masih ada 35% orang Indonesia yang tidak tinggal di hunian layak. 35% itu besar sekali ya. 35 dari 100 orang Indonesia ternyata huniannya nggak layak. Sementara ada 4 kriteria terkait kelayakan hunian. Nah ini Bapak Ibu bisa, wah hunian saya layak nggak ya? Kurang lebih seperti itu ya. Yang pertama, atap rumah itu mayoritas harus berupa beton atau genteng atau kayu sirah atau seng. Dinding rumah terluas berupa tembok, plesteran, anyaman, bambu kawat, kayu papan, batang kayu. Sementara lantai terluas rumah marmer, granit, keramik, dan lain-lain. Indikator luas juga ada. Per orang itu 7,2 meter per orang. Ya. Lalu yang ketiga, tersedia akses terhadap air bersih. Ya, makanya kalau di dokumen Astagita, saya itu karena tim kampanye nasional juga dulu Prabowo Gibran ya, saya hafal betul janjinya di situ adalah menyediakan rumah terjangkau yang bersih dan dapat mengakses air bersih. Di situ ditulis. Lalu sanitasi, bersanitasi baik, biasa kita tulisannya begini. Lalu adalah soal sanitasi. Jadi 35% orang Indonesia, Bapak Ibu, belum bisa tinggal di hunian yang berkriteria seperti yang saya sebutkan tadi. 35%. Itu soal tinggal. Dimensi keduanya adalah soal kepemilikan rumah. Ini beda lagi. Yang satu soal kesejahteraan, yang satu soal keadilan. Ternyata Bapak Ibu, kepemilikan rumah di Indonesia itu 85%, artinya 15% orang Indonesia tidak memiliki sendiri rumah yang dia tinggal sehari-hari. Ya. Dan Bapak Ibu ya tahu nggak yang paling rendah di Indonesia soal kepemilikan di mana? Di Jakarta. Kepemilikan rumah yang paling rendah di Indonesia ternyata ada di Jakarta. Jadi di Jakarta itu jadi di Jakarta itu paling banyak orang nyewa, paling banyak orang ngekos, paling banyak orang tinggal orang tua. Sementara kalau di daerah ternyata lebih banyak orang yang sudah memiliki hunian. Nah ini kita mesti colek-colek Pak Gubernur juga nih. Pak Gubernur mana nih programnya? Atau program dari pemerintah pusat nanti akan terjawab. Ya, saya pikir itu saja dulu ya, bahwa program 3 juta rumah ini tidak bisa kita pisahkan
dari program-program Pak Prabowo yang lain, yaitu ingin pemerintahan ini menghadirkan kesejahteraan, ya, kesejahteraan dalam aspek kecukupan gizi, kesejahteraan dalam aspek masyarakat terdidik, masyarakat yang sehat, dan masyarakat yang sehari-hari itu tidur di hunian yang layak, yang ada listrik, yang ada tempat buat belajar untuk anak, yang ada ruangan keluarga dan lain-lain. Dan inilah dia mimpi kita bersama, Bapak Ibu. Jadi mohon disebarluaskan juga, ya, kalau misalnya ada yang bilang presiden kita tidak pro rakyat, ya, saya malah bingung. Kebijakan mana dari Pak Prabowo ini yang gak pro rakyat, coba? Yang mana? Justru saya melihat yang paling dimanjakan oleh kebijakan Presiden Prabowo itu adalah lapisan terbawah dari piramida masyarakat kita. Kita ingin ketimpangan itu mengecil, kalau bisa dihapus. Kita ingin keadilan sosial itu terwujud. Kita ingin supaya nggak ada lagi itu yang namanya warga negara kelas 2 di negeri ini. Kita ingin semuanya rakyat Indonesia bisa mengakses hunian layak tadi, bisa mengakses layanan kesehatan, bisa mengakses pendidikan yang bagus, dan bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup. Saya pikir itu saja dari saya sebagai pemantik diskusi. Saya tidak akan terlalu masuk dalam aspek perumahannya karena di sini ada orang-orang yang lebih ahli daripada saya, sama seperti Bang Ketum, ya. Nanti kita malah tensin sendiri, ya. Masuk ke ranah orang, tapi kita sendiri nggak sejago itu. Tapi saya ingin kawan-kawan Bapak Ibu melihatnya dari komitmen paling atasnya, dari overview-nya, bahwa komitmen ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah komitmen Presiden untuk mensejahterakan rakyat, untuk membawakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Baik, kalau begitu demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Robert Rayudi, sangat menarik sekali. Jadi Bapak Ibu semua, kalau saya tidak berani menyimpulkan, tapi kira-kira saya melihat bahwa program ini kalau diperas itu, jadi ada menyasar otak agar anak-anak kita, agar masyarakat Indonesia itu cerdas, kemudian menyasar perut agar terpenuhi gizi, tidak hanya kenyang tetapi terpenuhi gizi, kemudian dompetnya mudah-mudahan tebal, kira-kira gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebetulnya kita ingin mendengar bagaimana dari sektor swasta. Di sini ada mantan ketua umum BRI, Pak Toto Susida. Jadi bagaimana dari sisi sektor swasta merespon dan melihat program 3 juta rumah ini untuk bisa menjadi kolaborator bagi pemerintah, menciptakan segala hal efek positif dari program Bapak Presiden kita ini. Tanpa berlama-lama, silakan Pak Toto untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin saya penjelasannya nggak akan banyak, lebih baik kita diskusi. Teman-teman sudah tahu lah masalah perumahan. Jadi bahwa rumah ini sangat complicated dan itu menjadi program lama, salah satu program
Intinya dari awal pada saat pihak finance, yaitu bank, pihak developer, perusahaan, termasuk saya, pihak regulator, yaitu pemerintah, dan yang terakhir adalah pihak masyarakat atau end user. Ini harus kolaborasi supaya realisasi pertukaran itu bisa tercapai. Sekarang ini kurang lebih sudah 16 kementerian yang ada. Targetnya berapa? Target rumah baru yang rumah sederhana di 350.000. Kelompok 1 juta. Belum ditambah rumah menengah atas, di atas rumah MBR, dan juga tempat tinggal dinas yang disiapkan. Nah, sekarang bagaimana penyediaan ini bisa berjalan dengan baik? Program dijalankan 6 bulan yang lalu, izin untuk urus jadi developer itu 2,5 kali lipat. Ya, jadi sekarang lagi jangan nyalakan pemerintah. Maksudnya pemerintah itu jalankan programnya, yaitu Pak Presiden. Izin itu 2,5. Semua yang terlibat, kalau di kementerian ada 13 kementerian yang terlibat. Sehingga dibentuklah Kementerian Perumahan. Setelah dibentuk Kementerian Perumahan, juga bingung juga karena masing-masing menteri punya pendapat sendiri. Kita pernah menyambutkan real estate Indonesia. Semuanya kita sesuai dengan undang-undang cipta kerja 7 hari kerja selesai. Begitu hari ini saya launching, namanya Pak Jokowi. Sorenya sudah terbit peraturan perizinan daerah untuk perumahan. Jadi raja-raja kecil di daerah itu sudah protes duluan. Kenapa? Saya tidak menuduh salah satu oknum. Perizinan itu makan duit. Itu yang terjadi. Menterinya sepakat, daerah belum sepakat. Bayangkan bagaimana sulitnya kemarin urusan BPHTB 0 untuk rumah MBR. Makan waktunya berapa lama? Baru bulan ke-7 ini semuanya sepakat. Itu tiap hari negatif terjadi ke kota kabupaten. Baru bisa. Pertama kali diundang, saya hadir. Yang datang bukan kepala dinas, dia datang masuk. Menterinya hadir, dia datang masuk. Karena dia merasa daerah ini langsung oleh rakyat, tidak demokrasi terpimpin. Itu pembahasan tersendiri. Yang penting sekarang masalah rumah. Rumah sekarang ada rumah di kota, ada rumah di desa, ada rumah di pesisir, ada rumah dinas. Sekarang di kota yang penduduk 2 juta lebih, itu harusnya tinggalnya di rumah susun, apartemen. Ini salah satu yang juga program yang saya bahas dengan Pak Menteri Arab.
Kenapa orang memang tidak oversupply terhadap apartemen? Ya, harga pemilikannya itu gak jelas. Yang pertama dari semua, orang itu bisa hidup dengan tenang kalau hidup itu tegak, ada kepastian. Nah sekarang ini ibu-ibu di depan ini 15 tahun sudah dapat SHM seharusnya. Bagaimana sekarang itu bisa menjadi kepastian hukum? Kedua, IPL-nya, pemeliharaan lingkungannya sangat tinggi. Dan suka-sukanya dari pengelola. Pengelola ini bisa apa? Bisa P3SN. Ya, dan developer atau P3SN itu berpikirnya kalau aku dapat untung. Sehingga nariknya mahal, minimal 20.000. Atasnya nggak terbatas. Average di Jakarta sekitar 40.000. Bayangkan 40.000 kali luas apartemennya 30 meter persegi. Dia sudah bayar 1,2 juta, belum listrik, belum air. Listriknya listrik curah sehingga lebih mahal, airnya juga lebih mahal. Kenapa listriknya lebih mahal? Karena listrik tidak boleh putus. Jadi ada dua supply dari PLN. Karena kalau putus tidak bisa pulang rumah. Kalau tinggalnya di lantai 30. Nah, sekarang bagaimana ini supaya orang mau tinggal? Saya sampaikan, bukan dengan cara mengukur sistem tinggal yang lain. Mahal. Kalau saya mau jadi terang di antara Bapak Ibu sekalian, bukan saya matikan lilinnya Bapak Ibu, saya jadi terang sendirian, tapi saya harus lebih terang daripada yang lain. Jadi bagaimana hunian ini bisa dinikmati masyarakat dengan tarif yang rasional, terjangkau, sehingga affordable itu benar-benar tercapai di rumah dan tinggal. Kita lagi dorong antara harga 12 sampai 14.000 per meter persegi. Kalau ini sudah dibentuk, nanti kita sosialisasikan, mungkin dengan kantor dari komunikasi supaya rakyat tahu, baru mereka ini mau tinggal. Kalau sekarang IPL ini masih 40.000, gak kuat yang mau tinggal. Oke sih. Kalau sekarang 30 meter aja sudah 1,2 listrik, air, TC semuanya 1,6 juta. Belum angsuran rumah susunnya. Ya, kan betul. Nah, kembali ke persoalan ini, percepatan ini harus untuk kota adanya rumah vertikal itu tadi. Rumah vertikal dari mana? Yaitu kembali lagi, sekali lagi, bagaimana itu supaya affordable, terjangkau oleh rakyat, tinggal di dunia vertikal. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Jadi kenapa saya nggak bahas yang lain house yang di pinggiran? Karena yang sampai saat ini belum pernah dibahas itu di rumah susun. Kepastian hukumnya nggak ada, perizinannya nggak ada, bangunnya kadang-kadang nggak selesai, bayarnya sudah penuh. Belum lagi ibu, mohon maaf ya Bu ya, kalau ibu tinggal di rumah susun, kalau ibu belum terima SHM seharusnya, berarti belum PPAT. Kalau developernya bangkrut, selesai sudah, uangnya sudah ngasih. Jadi kita, saya sudah mengusulkan Pak Menteri Arah, kita minta pengawalan khusus oleh
kementerian terhadap SHM Sanusul supaya semuanya tidak sampai setahun sudah selesai semuanya. Kalau ya orang yang mau beli oversupply, ya itu yang terjadi. Kurang lebih itu. Saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, lebih enak kalau kita diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. Sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita. Informasi buat Bapak Ibu dan rekan-rekan media, Bapak sudah sampai. Oke, Bapak sebentar lagi sampai, sudah di area Mabes Polri ya. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan yang sudah dikirimkan. Tadi MC sudah dikasih tahu ya? Izin menyampaikan ya. Oke. Untuk sesi tanya jawab ini, Ibu Bapak bisa menyampaikan atau mengirimkan pesan ke WhatsApp, nanti akan ditanyakan langsung dari moderator kepada narasumber yang hadir. Nomornya tampil Mas? Udah ditampilkan. Sudah. Oke. Jadi Bapak Ibu semua izin. Kenapa mekanismenya seperti ini? Karena untuk Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan biar semua terakomodir, itu disampaikan melalui WhatsApp yang sudah ada. Oke, sudah ada di atas. Jadi Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan seperti ini. Tapi untuk pertanyaan pertama sambil menunggu Bapak Wamen sampai di sini, boleh ditampilkan pertanyaannya? Saya berapa? Kelihatan nggak? Iya, oke, sudah, akhirnya yang kelihatan. Ya. Jadi, oke. Kalau begitu dari dulu siapa? Ya, silakan. Silakan ya, ditunjukkan oleh Bapak pertanyaan. Saya tunjukkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Nama saya Maria. Saya bawa nama pribadi aja. Selaku Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia. Selamat datang Bapak. Coba tepuk tangannya Bapak Ibu. Ya, untuk Bapak Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah sampai. Terima kasih Bapak Farhanza. Izin Bapak Wamen, tadi kita sudah mulai lebih dulu diskusinya. Dari sebelah sini ada Pak Toto Paulus, Ketua Umum Pre 2019-2023. Kemudian di tengah kita ada Pak Teti Payudi, tenaga ahli utama kantor komunikasi kepresidenan, kemudian Pak Ketua Pak Idrus Mata, Ketua Gatot Kaca. Nah, kita lanjutkan dulu ya Bu ya. Nanti kita lanjut ke sesi pertanyaan. Kita sudah kedatangan Bapak Wamen. Untuk itu kami persilakan terlebih dahulu Bapak Wamen untuk memaparkan materi untuk kita diskusi hari ini. Silakan. Bapak izin sebelumnya untuk teman-teman yang ada di sini sedang berdiri boleh agak ke samping. Soalnya kalau bagi Bapak tidak kelihatan. Ya, terima kasih. Bener dikasih nggak? Kalau ditampilin teman-teman dan teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kita semua sekalian. Mohon maaf tadi karena diundang di Bedah Buku
intinya Dibilangnya ada. sebenarnya dari semua kementerian saya bisa katakan bahwa desain pembentukan Kementerian Perhubungan termasuk yang paling lama, karena pembentukan Satgas Perumahan itu dilakukan itu setelah tahu setelah KPU, dan Pak Prabowo langsung mengangkat Pak Hashim sebagai ketua Satgas, dan sejak itulah kemudian terjadi diskusi mengundang stakeholder untuk mengidentifikasi apa masalah intinya, dan memang ada kemudian orang bermanfaat termasuk juga memang itu bahwa ini adalah sektor yang sangat berkontribusi besar di dalam mendelivery ekonomi masyarakat. Kita tahu bahwa perumahan itu dia salah satu pengungkit yang besar dalam kebutuhan penyerapan dan itu beberapa kemiskinan, dan pada saat yang bersamaan juga dia punya efek pada perbaikan kehidupan secara umum, sehingga memang waktu itu diskusinya sangat-sangat saya diajak masuk karena saya menceritakan bagaimana negara terlibat di dalam kegiatan ekonomi, karena kita tidak boleh sendiri. Makanya sekarang kenapa saya pergi gandrung untuk mengingatkan orang tentang pikiran kalau di antaranya karena pikiran besar pemimpin itu ketika kita terjemahkan ke dalam public policy itu mesti ada sains, mesti ada ilmunya, mesti ada public policy, dan itu nanti mesti ada abjad. Karena kalau tidak nanti mesti kita keliru. Makanya saya ajak teman-teman banyak mempelajari tidak sekali karena ayah dari Pak Prabowo itu seorang ekonomi besar, ya, bukan bangsa tinggi, katakan bukan sekedar pegawai tapi seorang negarawan. Karena kenapa beliau kemudian terlibat dalam pergerakan kemerdekaan bersama ayahnya Pak Margono? Karena dia menganggap bahwa seluruh teori ekonomi tidak bisa kita terapkan secara maksimal tanpa negara, karena itulah sebuah negara baru dibuatkan. Sekarang anaknya atau cucu Pak Margono menjadi presiden, artinya sebenarnya ruang kita untuk mempush kegiatan untuk sejahterakan rakyat itu terbuka lebar. Jadi itu cerita lahirnya Satgas dan kemudian diidentifikasi dan kerja-kerja intinya. Secara umum saya ingin menegaskan bahwa tugas dari sektor perumahan itu sebenarnya bukan membangun rumah. Tugas utamanya itu adalah itu yang segitiga di ujung itu dari Satgas, ya, berkontribusi pada perubahan. Di sini bisa. Jadi yang pertama itu adalah berkontribusi pada growth, ya. Yang lagi-lagi ini apa janji dari Presiden juga dan optimisme dari Presiden yang lupa. Ya, rakyat itu lalu karena dia merekam kan. Presiden optimis bahwa akan ada pertumbuhan ekonomi selama selesai, meskipun kita belum tahu pada waktu itu dunia seperti apa, dan memang tadi seperti di dalam rapat kabinet Presiden juga mengingatkan bahwa dunia tidak sebaik waktu kita di awal kira-kira 8 bulan yang lalu, ya. Tetapi kita tetap optimis, dan karena itu sektor perumahan juga mengidentifikasi keterlibatan kita pada growth. Yang kedua itu adalah menyerap tenaga kerja besar-besar. Ini juga sangat dimungkinkan, ya, karena sektor ini termasuk yang pelibatan SDM-nya paling besar. Dan yang ketiga adalah memberantas kemiskinan, yang punya efek kepada berhentinya ketimpangan. Kalau saya mengurai teman-teman jadi kawan-kawan semuanya, itu kan pikiran Pak Prabowo cuma dua. Dalam seluruh buku yang beliau tulis itu kan cuma dua. Yang pertama itu menghentikan kebocoran. Ini
apa namanya ini pikiran dari Pak Mitro terus ini ya. Karena Pak Mitro tahun 94 kalau tidak salah dalam pidato Ikatan Sarjana Ekonomi Surabaya yang bikin gempar pada waktu itu, beliau mengatakan APBN bocor 30%. Dan sekarang Pak Prabowo mengatakan bukan cuma APBN yang bocor juga adalah sumber daya alam. Itu pikiran pertama. Makanya kalau kita lihat, ya ini yang perlu dieksplor nanti di teman-teman PCO, mengeksplor bagaimana Pak Prabowo mengejar kebocoran itu. Oh itu serius sekali. Ya, sampai kita mencium seolah-olah presiden itu militeristik. Tidak. Ketika sistemnya itu punya masalah, maka perlu intervensi lain yang lebih keras. Dan itu yang dilakukan. Sadar kita bahwa para pemain hukum memang para mafia dan sebagainya itu memang selama ini membuat takut pada lembaga negara yang ada. Karena itulah diberi sinyal bahwa jangan main-main sekarang. Ya sekarang berita tentang rumahnya Jampitsus, penjaga panser dan sebagainya. Saya kira itu memang mesti diungkap bahwa pada masa-masa yang lalu ada kegagalan kita menghadapi mafia ini. Dan sekarang juga melakukan itu. Jadi itu yang pertama dari pikiran besar Pak Prabowo adalah tentang kebocoran itu yang lakukan sekarang. Makanya kalau kita lihat Jaksa Agung itu konferensi pers dengan uang cash di depannya, mungkin itu simbolik. Ini yang bocor-bocor ini sekarang berhasil ditahan. Nah yang kedua itu adalah membuktikan ketimpangan. Cuma dua itu kalau kita rangkum ya, nanti itu cuma dua yang paling kuat. Satu, menghentikan ini kebocoran. Karena itulah misalnya ada relokasi anggaran misalnya. Saya waktu relokasi anggaran banyak orang yang pesimis ya. Jadi akan menyebabkan ekonomi akan turun. Enggak, saya bilang kita ini disuruh lebih cerdas oleh Pak Prabowo. Terlalu ini terlalu menikmati keberlimpahan dalam APBN, terutama lembaga pusat. Sekarang lembaga pusat itu ditekan supaya kalian mikir dong, uang itu sampai ke rakyat enggak. Sehingga beliau melakukan efisiensi yang luar biasa. Teman-teman pada kata, saya ini yang saya mimpikan lama ini, bahwa pemerintah pusat ini terlalu banyak main proyek di daerah-daerah. Stoplah, kembalikan fungsi dari lembaga-lembaga negara, khususnya dalam memproduksi pikiran-pikiran dalam pembangunan dan implementasi dalam pembangunan yang nanti operatornya dikerjakan di bawah sehingga efeknya bisa langsung kepada rakyat. Itu pikiran dasarnya. Bahkan kalau dalam menggunakan pikiran itu, kalau negara tidak harus terlibat, pertama swasta kan itu yang beliau lakukan di bidang infrastruktur. Beliau bilang, ya, siapa yang bilang beliau itu katakanlah misalnya di dalam sosialis, loh kenapa dia privatisasi infrastruktur? Itu kan artinya menyuruh pasar. Karena kita ini kadang-kadang, saya maaf, kadang-kadang di Kementerian saya sendiri saya kritik. Tiba-tiba kebanyakan orang berpikirnya jadi mandor. Kita tidak, kita adalah negara. Kepentingan utama rakyat kepada negara itu adalah pertama adalah membangun regulasi yang baik. Setelah itu dia membangun institusi yang profesional dan tidak korup. Baru yang ketiga memantau pelaksanaan supaya sesuai dengan governance, ya, best practice dan sebagainya. Itu yang kanan tadi. Dan yang kedua tadi soal ketimpangan, Bapak Ibu sekalian. Itu pikiran terbesar yang kedua yang saya lihat yang sedang beliau kerjakan sekarang. Makanya ada belanja yang masif dalam menyelesaikan soal-soal dasar bangsa Indonesia. Kecerdasan Bapak Ibu sekalian, SDM manusia itu ada hubungannya dengan apa yang kita makan, bergizi atau tidak. Saya kadang-kadang suka bercanda sama teman-teman saya pada ini. Nah, orang kampung, saya ini benar orang kampung ya. Karena dari lahir saya sampai umur 14 tahun baru lihat istri kampung saya. Memang kampung bahkan lah, mau kampung saya. Ya, sehingga saya bisa mengerti betul apa arti kampung. Kadang-kadang kalau lagi ngomong sama teman-teman, terus saya lupa sesuatu, saya bilang, ya memang saya stunting sebenarnya gitu. Ya kan saya juga bilang begitu, ada ketimpangan. Ya, untung saya kampungnya di pinggir kali, di pinggir laut, ya, jadi saya punya akses kepada protein agak baik.
Ya saya kan kalau orang nggak punya akses ke laut bisa bahaya orang. Jadi Pak Prabowo bilang tahun 94, 96 itu udah bilang revolusi putih. Mereka dilakukan orang India. Sekarang kalau semua perusahaan-perusahaan multinasional orang India semua, Microsoft lah, Apple, semuanya itu orang-orang India kan? Itu revolusi putih kok. Pak Prabowo tahun 94, 96 udah bilang revolusi putih, bahkan sekarang lebih dari revolusi putih. Kalau Orde Baru bilang 4 sehat 5 sempurna, beliau tambahkan sekarang. Dan itu yang kita mau lakukan, karena reformasi manusia Indonesia ini mesti dilakukan dari soal dasar. Dan diantaranya adalah SDM-nya, kapasitas otak kita ini, brain kita ini mesti diperbaiki dengan memberikan gizi yang baik. Di situ nanti tidak akan ada timpangan, ya, yang dikhawatirkan. Yang kalau dulu guru saya, mentor saya Pak almarhum Pak Adi Sasono bilang, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak. Karena itu yang terjadi kan. Nah, jadi ketimpangan ini yang sekarang. Perubahan itu termasuk yang akan memberikan efek menyelesaikan ketimpangan yang masih. Oleh sebab itu sejak awal Satgas mengusulkan pembangunan sektor perumahan yang masif, dan itu sudah jadi janji kampanye diucapkan, ya, karena mengeja kata 3 juta rumah itu memang diucapkan dalam kampanye. 1 juta di desa, 1 juta di kota, dan 1 juta di pesisir. Nah, penjabarannya seperti ini untuk mempersingkat. Di kalian ini kelihatan kali ya. Nah, ini kepotong nih Pak Bagan ini. Tadi kalau ditarik ini bisa di samping sini bisa nggak? Pak? Layar TV. Nah, atau sambil jadi bisa ya. Oh, bukan. Nah, sambil kita ini ada 3 intinya. Saya sudah mulai di situ. Apa yang kita lihat itu dari fakta kemiskinan rakyat Indonesia, ya, desil demi desil, di mana mereka nyebar, di berapa kota yang berapa di kota yang mengalami backlog, berapa di desa yang mengalami backlog, baik backlog ketiadaan rumah maupun backlog rumah yang tidak layak, berapa di kota, berapa di desa, dan berapa di pesisir. Saya berdebat dengan BPS soal backlog ketiga. Di dalam backlog lama dihitung itu cuma 2, rumah ini tidak layak atau orang itu tidak punya rumah. Cara masuknya begini, jadi orang-orang itu datang ke satu rumah itu kelihatan rumah layak, lalu ditanya, ini rumah kamu atau bukan? Kalau dia bilang ini rumah saya, ini orang keluar dari apa yang harus kita identifikasi sebagai orang yang memerlukan rumah. Tapi kalau orang itu mengatakan ini bukan rumah saya tidak punya hubungan di tempat lain, tidak punya tanah di tempat lain, ini masuk backlog. Jumlah kira-kira 9,8 juta keluarga yang mengidentifikasi tidak punya rumah dan memerlukan rumah. Nah, lalu rumah yang kedua, rumah tidak layak, waktu dimasuki rumah yang tidak layak itu, ya, ini apa namanya, ini backlog tadi itu, backlog kepemilikan, ada 20,9 juta rumah yang tidak layak yang waktu ditanya orang di dalamnya dia bilang, ya ini rumah saya. Artinya orang itu sebenarnya ngantri rumahnya diperbaiki. Kalau tadi yang pertama ngantri ingin punya rumah, yang kedua ngantri rumahnya ingin diperbaiki. Nah, ada orang ini yang saya bilang sama BPS, ini dimasukin ke mana? Orang yang masuk ke dalam satu rumah, lalu ternyata rumah itu tidak layak, dan waktu ditanya rumah itu juga bukan punya dia. Jadi ada 6 juta keluarga yang tinggal di rumah yang layak dan rumah itu bukan punya dia. Saya bilang hati-hati, karena mungkin kemiskinan ekstrim itu ada di sini. Tetapi untuk memudahkan identifikasi, mereka dimasukkan kepada kelompok yang tetap ngantri ingin punya rumah. So pada dasarnya mereka tidak punya rumah. Sebagai bagian dari public policy, kalau mereka nanti ternyata rumahnya direnovasi, ada masalah karena rumah itu bukan punya mereka. Jangan-jangan dia lagi menungguin rumah orang kaya. Nggak boleh juga kita renovasi karena itu rumahnya orang kaya. Maka tetap kita bikin 3 seperti ini untuk menggambarkan di mana lokasi daripada mereka-mereka itu. Ternyata di desa memang kebanyakan orang perlu renovasi. Maka janji untuk 1 juta di desa tepat sasaran. Kami di dalam
kebijakan yang sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan sekarang ini, kita taruh 2 juta untuk renovasi. Jangan lupa ya, ada masyarakat kita tuh yang tidak memerlukan rumah, dia cuma perlu rumahnya direnovasi karena dia udah punya rumah. Terutama di desa-desa, ya. Orang sudah punya rumah, tapi dia perlu direnovasi. Ini yang di desa, kemudian yang di kota, nanti ini ada porsinya teman-teman ini saya lagi rayu teman-teman di pengembang itu. Tolonglah berpikir beyond FLPP. Elemen subsidi harusnya tanah di seluruh dunia yang saya pelajari. Elemen subsidi itu adalah tanah, bukan lagi pada kredit. Kredit itu belakangan, tapi yang penting adalah tanah. Supaya kita mengendalikan harga tanah dan juga kita mengendalikan posisi dan zonasi perumahan. Kalau pemilihan tempat pembangunan rumah diserahkan kepada swasta, ya, maka swasta tidak akan memilih dan memikirkan pertimbangan kepentingan publik, tetapi keuntungan. Itulah yang menceritakan kenapa rakyat terusir dari kota-kota dan tinggal di pinggir-pinggir. Kenapa? Karena pertama harga tanah di kota sudah sangat mahal. Tidak layak. Harga tanah di kawasan Sudirman itu 300 juta per meter persegi. Kalau kita pakai rumah sederhana dengan harga ketentuan tanah katakanlah 1 are, itu artinya untuk beli tanahnya doang sudah berapa itu? Sudah 30 miliar. Padahal harga rumah subsidi itu 165 sampai 200 juta. Tanahnya itu 30 miliar. Kan tidak masuk akal. Harga tanah di kota terus meningkat. Karena itu pakai pasal 33 kata Presiden. Dari awal Presiden bilang sekali, tidak mungkin kita membangun rumah rakyat di atas tanah yang dimiliki oleh swasta. Tidak mungkin, karena harganya sudah tidak layak. Maka dari awal kita bisa memikirkan tanah subsidi pada tanah. Karena itu juga membuat berikan akses kepada kita untuk mengendalikan lahan. Coba Anda bayangkan kalau besok kita bilang ke market, kami hanya mau mensubsidi rumah yang dibangun di bantar kali dan di bantar sungai atau di bantar pesisir pantai misalnya. Dengan cara apa? Dibuat rumah susun pakai ilmunya Sultan Jogja, mundur, madep, munggah. Itu ilmunya di Jogja, itu di Candi itu ilmunya. Tapi sekarang kita coba misalnya memberikan kebijakan bahwa seluruh pinggir sungai kita itu harus mundur, harus madep, harus munggah, dan diberi subsidi pada tanahnya. Bersih sungai, Pak. Nggak perlu ada itu namanya balai sungai atau segala macam. Begitu aja polisinya. Tapi karena kita tidak pernah memberikan polisi itu dan kemudian harga tanah terus meningkat, maka yang menjadi sasaran tinggalnya orang-orang yang mohon maaf tetap ingin hidup di Jakarta karena penghidupannya di kota-kota besar, tapi dia cari tempat yang ilegal, dia cari lagi ke sungai. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi polisinya tidak pernah menyelesaikan masalah. Kita di Satgas memikirkan polisi menyelesaikan masalah. Itu yang 1 juta yang dilakukan oleh Bapak Presiden di depan Wallace Wong. We want to learn from Singapore how to build 1 million vertical housing every year. Itu kata beliau. Itu maksudnya rumah-rumah yang bertingkat mulai dari 3 lantai sampai 30 lantai bisa diatur dan berdasarkan kepentingan kita, zonasi, harga dan sebagainya. Nah ini yang 1 juta. Maka itu sudah 3 juta sebenarnya Bang Isra. Seperti janji kita sudah tercapai. 2 juta sudah masuk anggaran, insya Allah tahun depan ini 43,6 triliun paling tidak itu kita sudah alokasikan. Lalu kemudian yang kedua adalah 1 juta yang sebenarnya nanti lebih banyak kita berikan kepada private sector karena mereka jago-jagonya untuk pembangunan perumahan, khususnya untuk restorasi kawasan kumuh, kawasan polluted dan sebagainya, itu mereka. Nah yang kedua, yang ketiga Bang, ini adalah yang di pesisir. Karena kita punya konsep penataan kawasan juga, maka saya mengusulkan agar pesisir terlebih dahulu yang kita sapu. Indonesia adalah negara dengan garis pantai terbesar, terpanjang di seluruh dunia setelah Kanada. Tapi pesisir kita kotor, karena dia adalah kawasan dan kita juga pernah menjanjikan pesisir, dan kami kebetulan di Kementerian ada Direktorat Jenderal Kawasan, maka harusnya kita sapu kawasan pesisir dulu.
pesisir laut, pesisir pantai kita bersihkan. Bapak Ibu sekalian, setahun kita bikin 1000 malam. Itu yang membuat Indonesia menjadi tujuan wisata. Karena pantainya indah, pesisirnya indah, itu akan menjadi Indonesia menjadi mercusuar baru. Termasuk penyusur sungai. Nah, kebetulan untuk bocoran aja, Kementerian KKP sudah mendapatkan 1000 pesisir, teman-teman. Kami lagi memperjuangkan tambahannya pada 300 pesisir. Sebab jumlah pesisir di Indonesia itu sekitar 12.987 pesisir. Jadi 10% pesisir itu adalah sekitar 1.300. 10% pesisir itu sekitar 1.300. 10% di desa karena 20% 20 juta backgroundnya sekitar 2 juta. Dan itu yang kita gantungkan dalam renovasi. Dan kemudian di perkotaan kira-kira 10 juta, maka 10% dari 1 juta itu adalah sekitar 1 juta vertical housing. Tidak saja vertical housing, tapi sebagian yang berada di luar perkotaan yang memerlukan landed house juga kita berikan fasilitas landed housing. Tapi saya sudah bicara kemarin dengan Pak Erik itu bahwa syarat dari yang ketiga ini housing di perkotaan itu harusnya adanya off-taker. Seluruh dunia social housing itu perlu off-taker. Kenapa Bulog tidak perlu petaninya berpikir nanti nggak ya tahun ini ya? Nanti gimana saya beli karena ada Bulog. Sama dengan pengembang, kasihan pengembang ini. Katanya Andrea 15 juta tadi yang backlog. Tapi dalam bersih pemasaran ada yang keliru. Orang Andrea 15 juta, tapi pengembangnya suruh pemasaran ada distorsi. Kenapa? Karena tidak ada Bulognya. Harusnya tanah-tanah tadi yang dikonsolidasi oleh negara dijadikan sebagai aset Bulog, diberikan subsidi tanah dalam bentuk sewa misalnya seperti di Singapura 80 tahun, setelah diproduksi diambil oleh Bulog, maka orang-orang nanti ke Bulog yang belum punya rumah tinggal ngambil. Dan kalau tanah sudah tidak gratis kan harga rumah udah rendah. Jangan lupa pesan dari Bapak Presiden, murahkan harga rumah. Itu intinya, murahkan harga rumah. Bukan kita cari pembeli baru, salah. Kita murahkan harga rumah itu. Nah ini yang ketiga, yang saya kira tiga-tiganya sudah mencapai lebih dari 3 juta nanti dalam setahun. Dan efeknya seperti yang dicanangkan Satgas itu adalah terus kami sudah menghitung dengan total putaran uang dalam sektor perumahan yang 3 ini aja sekitar 310 triliun dalam hitungan kami, dia akan berkontribusi bagi guru sekitar 1-1,3% dari 8% yang dijanjikan. Jadi kalau misalnya tahun ini sektor rumah berjalan, kemarin 5,2, itu udah jadi 6,5 Pak. Itu bisa kalau kita berjalan secara cepat, kita mengeksekusi program ini secara cepat. Yang renovasi ini paling dahsyat. Dan kita ingin agar renovasi tahap 1 itu dimulai dari sanitasi. Sanitasi ini berbahaya sekali. Karena Menteri Kesehatan sudah melaporkan ke kita bahwa di antara penyebab faktor penyakit dan stunting di daerah adalah sanitasi. Jadi harusnya 2026 nanti kita umumkan tidak ada lagi sanitasi buruk di Indonesia. Kita sudah sapu semua sanitasi. Ayo anak-anak bangsa yang jago sanitasi, lulusan dokter teknik, yang jago temukan bakteri untuk pengolahan limbah dan sebagainya. Mari kita inovasi karena tahun depan kita akan beli sekitar 2 juta sanitasi dari seluruh para pengusaha. Ayo kontribusi dan begitu sanitasinya selesai. Yang kedua yang penting adalah lantai juga studinya Profesor Muluk itu adalah sumber penyakit juga harus diberesin. Baru kemudian atap atau yang disebut dengan alabin itu atap, lantai dan dinding itu kita beresin, maka sehat pelaku rumah itu. Ya kemarin juga Satgas, Ketua Satgas Pak Hasim mengatakan karena rumah adalah sarana belajar, maka insya Allah kita akan mengimplan juga internet murah dalam rumah-rumah rakyat Indonesia sehingga metode belajar demikianlah perumahan ini akan merubah nasib dan tadi itu mengatasi ketimpangan yang diharapkan oleh Bapak Presiden itu. Secara umum desain kebijakannya seperti itu. Soal perencanaan anggaran, kemudian metode pembayaran, pembiayaan dan sebagainya itu gampang. Begitu Presiden itu 3 juta di seluruh dunia ini penciumannya datang Pak. Saya datang ke Turki sebentar 5 hari, 24 perusahaan Turki ngantri dengan ketemu saya. Karena dia bilang ini apa namanya? Jual ini buat mereka. Saya undang tiap hari Pak.
pergi ke China kemana-mana itu kenapa? Karena dengar harga 3 juta itu mereka tertarik semua dari segala jenis perusahaan, dan bahkan dari dalam negeri saya sudah lihat beberapa pengusaha lokal yang harga rumah itu murah. Jadi sekarang aja orang tuh membayangkan rumah itu mahal, tapi kalau kebijakan ini kita jalankan rumah murah. Saya sudah ketemu dengan misalnya Semen Indonesia Gresik Group itu, mereka punya teknologi baru interlock. Mereka saya minta saya tantang bikin rumah semurah-murahnya dengan kualitas yang bagus. Mereka bisa bikin rumah tipe 36 48 juta. Ya artinya kan beli rumah jadi tidak mahal lagi. Itu yang kita perlukan ke depan, rumahnya dibikin rendah. Jangan orang kalau bilang, oh rumah, nggak kebayang dalam pikiran kita. Nanti itu begitu orang nyebut rumah itu sama dengan kita mau beli baju gitu. Kan atau kita punya rumah oh, sama dengan mau makan siang. Rumah begitu kan sandal tangan kapan? Ya kan tangan udah aman udah. Apalagi sekarang makan bergizi. Ibu-ibu hamil dikasih papan semua pakai baju, kadang umur pakai baju. Tinggal papan yang nggak rasional. Mari kita rasionalisir harga papan ini, dan ini insya Allah kita akan temukan. Tahun depan kita akan melakukan terobosan besar terutama dalam renovasi perumahan dan memberikan elemen subsidi yang terbesar yaitu tanah supaya harga itu turun. Kalau di perkotaan tanahnya kita bikin murah, insya Allah rumahnya akan turun semuanya dan tidak akan bayar seolah-olah rumah itu susah bagi kita. Rumah harus dibikin gampang. Itu inti dari kebijakan Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali diskusi pada hari ini. Langsung saja Bapak-bapak narasumber, pertanyaan tadi ya. Tadi dari Ibu yang bersama. Oke, silakan Ibu. Sebutkan nama dan dari mana. Mohon izin, selamat sore. Kebetulan sekali ini ada Bapak Wamen ada di sini. Jadi saya ingin bertanya sedikit saja Pak, atau mungkin nanti saya bisa diberikan penjelasan untuk saya bisa memaparkan secara jelas kepada siapa. Jadi saya secara singkat aja. Ini saya tadi dengar termasuk perumahan dinas ya Pak. Sebetulnya perumahan dinas ini ada, saya tidak tahu banyak, tapi sebetulnya banyak. Salah satu adalah di tempat saya. Tempat saya itu adalah perumahan di Tanjung Priok. Itu tuh isinya adalah purnawirawan, keadaannya apa? Jadi rumah ini sudah banyak yang bocor, banyak apa, penghuninya tidak bisa membetulkan. Sedangkan dinas pun kita tidak dapat bantuan dari dinas untuk membetulkan rumah ini. Atau mungkin di dalam penjelasan ini termasuk rumah-rumah dinas itu bisa dibetulkan, dapat bantuan pembetulan, ataukah mungkin bisa dihak milik. Terima kasih Bapak, nanti saya mohon saya bisa menjelaskan secara detailnya kepada siapa. Terima kasih. Langsung dijawab Pak. Satu lagi tadi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf, sama-sama dari bawah Bapak. Ini saya mau nanya ke Pak Dede, Pak Yudi. Satu sisi, memang program Pak Prabowo itu sangat bagus. Tapi satu sisi, kadang-kadang mencekik masyarakat, Pak. Contoh saja, pajak. Ya, semua masyarakat itu hampir mengeluh tentang pajak ini. Di satu sisi program bagus, satu sisi
sudah bertanya, saya lebih jauh sudah masuk ke pertanyaan. Nanti, coba yang nomor satu pertanyaan, bisa dikatakan. Sudah ada, oke, saya bacakan. Dari Muhammad Ahyani, asal dari pertanyaannya, bagaimanakah pemenuhan kebutuhan menderita rumah ini untuk setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia? Karena Indonesia memiliki 514 kabupaten kota, berapa kuota tiap kabupaten kota agar setiap kabupaten kota merasa adil dalam pemenuhan program tersebut? Jadi 30 untuk sesi pertama langsung dijawab sama silakan. Itu atau tahu? Pertanyaan saya cuma satu ya. Jadi yang dua itu saya sering tetap perubahan. Jadi dari Mas siapa? Pak Taufik Roman, dari Pak Taufik Roman bicara program Pak Prabowo bagus-bagus itu enggak. Tapi pertanyaan sedikit. Programnya Pak Prabowo ini emang duitnya dari mana? Jadi itu artinya apa? Itu artinya uang yang dipakai oleh negara itu adalah uang rakyat. Dan kalau Pak Taufik Roman sudah mengakui bahwa programnya bagus-bagus, berarti itu artinya uang tersebut